Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab pemanasan global. Berikut ini ada soal berkaitan dengan kenaikan muka air laut. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dampak dari kenaikan muka air laut itu apa? Oke, Sobat 100, ini adalah ilustrasi gambar ketika terjadinya kenaikan muka air laut. Jadi, ini kondisi pada pulau atau karang ya. Jadi Sobat 100 bisa lihat ya, ini garis putus-putus yang bawah ini adalah ketika air surut. Jadi ketika air surut itu untuk daerah LTA itu bisa kelihatan nih, puncaknya itu bisa kelihatan. Nah, tapi ketika terjadi air pasang, ini daerah LTA ini tertutup. Sementara pulau atau karang yang awalnya pada kondisi air surut itu masih kelihatan badannya. Nah, ketika air pasang itu hanya kelihatan puncaknya saja. Nah, inilah ilustrasi gambar ketika terjadinya kenaikan muka air laut. Jadi meskipun secara ekstrim itu belum terjadi, tapi kita bisa amati pada kondisi air pasang ya. Nah, pada kondisi air pasang itu adalah gambaran bagaimana terjadinya kenaikan muka air laut. Nah, ini langsung bisa kita jawab ya. Dampak kenaikan muka air laut itu yang pasti adalah akan berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil. Jadi ini dari gambaran ini bisa kita lihat ya. Ketika terjadi air pasang yang awalnya itu kita bisa melihat badan suatu pulau. Nah, ketika pasang ini tinggal puncaknya saja, atau ketika air surut ini kita bisa melihat LTI. Nah, ketika pasang ini langsung tertutup. Jadi yang pasti berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil. Ini jawabannya ya Sobat 100. Nah, untuk pilihan jawaban yang lain itu adalah termasuk dalam apa? Dampak pemanasan global pada kehidupan aktivitas sosial ekonomi. Jadi itu untuk opsi jawaban yang lain ya. Kenapa kita tidak pilih yang jawaban lain? Jadi di situ kalimatnya berupa gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai. Ini untuk kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara. Ini yang kedua. Yang ketiga, gangguan terhadap pemukiman penduduk. Yang ketiga. Yang keempat, pengurangan produktivitas lahan pertanian. Yang keempat. Yang kelima adalah peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Jadi ini untuk opsi jawaban yang lain kenapa kita tidak pilih, karena itu termasuk pada dampak pemanasan global dalam kehidupan aktivitas sosial ekonomi. Kalimatnya ini ya, gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana. Kemudian yang ketiga, gangguan terhadap pemukiman penduduk. Yang keempat, pengurangan produktivitas lahan pertanian. Lalu yang kelima, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Nah, khusus untuk soal ini jawabannya adalah berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil. Jadi Sobat 100 bisa lihat ilustrasi gambar ini. Oke Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.